Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam bahagia buat kita semuanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, di kesempatan ini saya mencoba berbagi bersama dengan teman-teman sekalian tentang salah satu fitur baru yang ada pada platform Merdeka Mengajar teman-teman sekalian, yaitu tentang pengelolaan kinerja di sini teman-teman. Iya, jadi ada dua fitur teman-teman. Yang pertama refleksi kompetensi, di mana refleksi kompetensi ini setiap guru harus mengisinya, dan batas waktu pengisian refleksi kompetensi ini teman-teman adalah batasnya 31 Januari 2024. Sementara tentang pengelolaan kinerja yang akan kita bahas saat ini teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita merancang kita punya penilaian kinerja yang awalnya itu pada kinerja yang dikelola oleh BKN dan sekarang sudah terintegrasi masuk pada PMM teman-teman sekalian. Iya, jadi sebelum kita masuk pada langkah-langkah merancang kita punya pengelolaan kinerja teman-teman sekalian, kita tahu terlebih dahulu apa itu sebenarnya pengelolaan kinerja. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya yang ada dimanapun Bapak Ibu dan teman-teman berada, pengelolaan kinerja pada PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir, guna peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Fitur pengelolaan kinerja ini teman-teman sekalian telah terintegrasi dengan layanan e-kinerja yang dikelola oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Sementara manfaat apa buat kita teman-teman sekalian untuk kita merancang pengelolaan kinerja kita pada PMM, yaitu dengan menggunakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan kinerja yang lebih kontekstual dan spesifik untuk pelaksanaan tugasnya sebagaimana visi transformasi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita akan masuk pada bagaimana caranya kita merancang kita punya pengelolaan kinerja yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Yang pastinya teman-teman, langkah awal yang teman-teman harus masuk, yang pastinya harus masuk pada platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan akun Belajar ID. Setelah itu, pada menu pengembangan diri ada 6 fitur di sini teman-teman sekalian. Di sini kita akan bahas tentang pengelolaan kinerja. Setelah sampai pada tahapan ini teman-teman sekalian, teman-teman pilih pada pengelolaan kinerja. Setelah itu, teman-teman melihat di atas mulai perencanaan kinerja, isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Kemudian di sini alur pengelolaan kinerjanya teman-teman sekalian, dimulai dari bulan Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan sampai pada Februari persiapan observasi kelas, dan yang terakhir pada bulan Juni yaitu refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Bagaimana langkah-langkah kita untuk membuat atau mengisi pengelolaan kinerja guru kita teman-teman sekalian? Kita klik di sini teman-teman, mulai. Setelah itu kita akan diarahkan kepada cek data diri kita sudah lengkap atau belum teman-teman sesuai dengan data pribadi kita, mulai dari nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk.
Kalau teman-teman sudah merasa bahwa data diri Anda atau data diri kita ini sudah benar, berarti teman-teman tinggal klik pada data sudah sesuai. Kalau teman-teman merasa bahwa data diri Anda ini belum lengkap, teman-teman bisa pilih pada edit. Setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan, dan sampai pada satuan pendidikan induk. Nah, kalau sudah teman-teman mengedit, teman-teman simpan. Setelah itu teman-teman klik data sudah sesuai. Iya, kita pilih lagi di sini data sudah benar, tetapi terlebih dahulu teman-teman baca dulu mulai apakah data diri Anda sudah benar. Kalau sudah, berarti data sudah benar. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan untuk memilih salah satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja teman-teman sekalian. Di sini teman-teman ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi manajemen kelas yang terdiri dari penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Sementara dimensi yang kedua yaitu umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, dan ekspektasi pada peserta didik. Dimensi yang ketiga adalah dimensi metode pembelajaran, yaitu aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Kita diarahkan untuk memilih salah satu indikator untuk menjadi kita punya fokus peningkatan kinerja kita. Misalnya teman-teman, saya pilih di sini ya. Pada dimensi manajemen kelas, saya pilih penerapan disiplin positif. Setelah itu kita klik ke pengembangan kompetensi. Setelah itu, yang harus teman-teman perhatikan adalah di sini teman-teman total poin yang teman-teman harus capai adalah 32 poin. Minimalnya 32 poin, tidak boleh kurang teman-teman. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kita mendapatkan 32 poin ini teman-teman sekalian? Di sini di bawah sini teman-teman, rencana hasil kerja. Kita akan memilih kita punya perencanaan untuk kita punya hasil kerja. Di sini ada macam-macam pilihan untuk kita teman-teman, mulai dari meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan memiliki poin berjumlah 4 teman-teman sekalian. Oke, kita coba pilih yang ini ya teman-teman ya. Kita pilih. Oke, kita lihat di atas teman-teman. Di sini total poin yang kita dapatkan baru 4 teman-teman. Berarti masih kurang 28 poin. Oke ya teman-teman ya. Setelah itu, kalau kita sudah memilih untuk rencana hasil kerja yang pertama ini teman-teman, pada target kuantitasnya di sini, kita bisa memilih teman-teman, berapa kegiatan yang akan kita buat. Misalnya 4 kegiatan atau 5 kegiatan. Nah, kalau kita memilih target kuantitasnya sebanyak 5 kegiatan, maka jumlah poinnya akan menjadi 20, sehingga di atas di sini teman-teman masih kurang 12 poin. Dalam artian begini teman-teman sekalian, target kuantitas ini dalam satu semester dari bulan Januari sampai pada bulan Juni, teman-teman harus mengikuti 5 kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan sebagainya, dan peran teman-teman adalah sebagai partisipan atau peserta. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Teman-teman harus menjadi partisipan atau peserta dalam kegiatan-kegiatan seminar atau lokakarya yang lainnya. Sehingga target kuantitas 5 kegiatan ini bisa dicapai. Teman-teman harus ingat, 5 kegiatan ini harus dicapai dalam satu semester. Misalnya semester periode pertama ini dari Januari sampai bulan Juni, berarti dalam rentang waktu tersebut teman-teman harus mengikuti 5 kegiatan seminar atau lokakarya yang lainnya. Nah, karena di sini masih kurang 12 poin lagi teman-teman, kita tambahkan kegiatannya lagi teman-teman. Kita tambahkan kita punya rencana hasil kerjanya lagi teman-teman. Oke, kita klik di sini tambah. Kita cari lagi. Oke, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru dan kepala sekolah.
Bisa juga teman-teman meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah, atau teman-teman bisa scroll sampai di bagian bawah. Teman-teman lihat di sini ada yang namanya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Yang kita kerjakan topik-topik yang ada pada pelatihan mandiri itu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman bisa pilih ini. Kemudian di sini teman-teman masih kurang 4 poin. Itu berarti kita naikkan target kuantitasnya menjadi 2 kegiatan. Dalam artiannya begini teman-teman sekalian. 2 kegiatan ini kita sudah mengumpulkan 16 poin, sehingga total poin keseluruhan kita sudah 36, melebihi target yang awalnya minimalnya adalah 32 poin teman-teman sekalian. Nah, itu berarti dalam rentang waktu Januari sampai bulan Juni, teman-teman harus menyelesaikan 2 topik yang ada pada platform mereka mengajar tentang pelatihan mandiri. Begitu ya teman-teman ya. Setelah itu, kalau teman-teman sudah membuat 2 rencana hasil kerja, kalau misalnya teman-teman merasa yang pertama ini teman-teman tidak mau pakai atau mau hapus, silahkan dihapus saja teman-teman. Lalu tinggal teman-teman memilih yang lainnya. Kalau teman-teman sudah merasa yakin dengan rencana hasil kerja yang teman-teman buat, teman-teman tinggal lanjut ke tugas tambahan. Oke. Nah, tugas tambahan ini opsional teman-teman. Bisa diisi, bisa juga tidak teman-teman sekalian. Tetapi bagi teman-teman yang tugasnya sebagai pengelola perpustakaan atau pembina kegiatan ekstrakurikuler, untuk tugas tambahannya teman-teman bisa mengisinya pada rencana hasil kerjanya di sini teman-teman. Misalnya, kita pilih di sini teman-teman hanya untuk SMP, SMA, SMK. Hanya untuk SMK. Kita lihat pada semua jenjang ya. Kita lihat pada semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pendidikan. Ya, misalnya bagi teman-teman yang sebagai kepala perpustakaan bisa memilih ini sebagai tugas tambahan. Atau bisa juga teman-teman memilih yang ini. Yang di bawahnya ini teman-teman, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sebagai pembina ekstrakurikuler atau pengelola perpustakaan, teman-teman bisa mengisinya sebagai teman-teman punya rencana hasil kerja. Tetapi kalau teman-teman tidak memilikinya, bisa dibiarkan kosong saja teman-teman ya. Opsional, jadi tidak usah diisi, bisa juga diisi. Oke, misalnya saya isi ini teman-teman ya. Kemudian setelah itu teman-teman mengerti dulu target waktunya adalah per semester. Berarti dalam 1 semester ini atau dalam rentang waktu bulan Januari sampai bulan Juni, teman-teman harus melengkapi ini. Teman-teman harus sebagai pembina ekstrakurikuler harus menjalankan fungsi teman-teman sebagai pembina ekstrakurikuler. Setelah itu teman-teman masuk pada ke perilaku kerja. Oke. Di sini teman-teman ada 6 atau 7 ya, ada 7 indikator dan perwujudan perilaku di sini teman-teman. Nah, indikator yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Oke, kita akan mengisinya teman-teman ya. Pertanyaannya, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Teman-teman pilih. Di sini misalnya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bersifat ramah kepada peserta didik orang tua tanpa membeda-bedakan cekatan dalam bekerja atau melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Oke, kita pilih ini teman-temannya. Lalu, perwujudan perilakunya seperti apa teman-teman? Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini adalah bentuk perwujudan perilaku dari indikator perilaku yang teman-teman sudah tentukan di atas ini. Oke, kita pilih di sini teman-teman. Misalnya,
menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, sampai kepada melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Oke, misalnya saya pilih ini. Oke teman-teman ya. Jadi indikator yang pertama tentang berorientasi pelayanan sudah selesai. Kita pindah pada indikator yang kedua, yaitu akuntabel. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Oke, indikator perilakunya teman-teman kita pilih melaksanakan tugas dengan jujur, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, kita coba pilih yang ini. Kemudian perwujudan perilakunya, memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan, dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya, saya pilih ini teman-teman ya, memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Oke, indikator yang ketiga yaitu kompeten. Perilaku yang paling Anda fokuskan di tahun ini untuk indikator kompeten, kita pilih teman-teman, menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Misalnya, saya pilih yang ini teman-teman. Lalu bagaimana dengan perwujudan perilakunya? Perwujudan perilakunya adalah memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses berbagai pengetahuan antar rekan sejawat. Misalnya saya pilih yang ini teman-teman. Oke, kita pindah pada indikator yang keempat yaitu harmonis. Kita pilih menghargai setiap warga satuan pendidikan, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Oke, saya pilih ini. Jadi teman-teman tinggal memilih berdasarkan proses yang akan teman-teman lakukan ke depannya. Terus perwujudan perilakunya, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Misalnya saya pilih ini teman-teman. Kita pindah pada indikator loyal. Kita pilih lagi memegang teguh moral, menjaga nama baik, menjaga informasi. Oke, menjaga nama baik. Perwujudan perilakunya, bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik, melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan, menyebarkan informasi positif. Oke, saya pilih. Kemudian adaptif, kita memilih menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika, terus berinovasi dan berpikir proaktif untuk mengembangkan diri. Misalnya, saya pilih ini teman-teman. Perwujudan perilakunya adalah menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, beradaptasi dengan dinamika, menguasai dinamika perkembangan teknologi. Oke, menyesuaikan diri. Kemudian kolaboratif. Jadi tinggal teman-teman mengisinya sesuai dengan apa yang akan menjadi rancangan kinerja teman-teman untuk semester yang pertama atau periode dari Januari sampai dengan bulan Juni ini teman-teman sekalian. Oke, untuk kolaboratif memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan, perwujudan perilakunya adalah menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Kalau sudah teman-teman, ketujuh indikator ini kalau teman-teman sudah mengisinya, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Lalu teman-teman pilih kerangkuman. Oke, sampai pada di sini teman-teman akan melihat semua yang sudah teman-teman isi pada perencanaan kinerja teman-teman sekalian. Mulai dari hasil kerja utama, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Kalau sudah pada tahapan rangkuman teman-teman sekalian, sekarang saatnya teman-teman pilih pada lanjut ajukan. Kalau teman-teman mau mengubah, tinggal teman-teman klik pada tombol ubah di sini, maka teman-teman akan mengubah perencanaan kinerja teman-teman dari awal teman-teman sekalian. Sekarang teman-teman lanjut ajukan. Oke. Di sini teman-teman ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, di sini ajukan ke atasan di satuan pendidikan tempat teman-teman bertugas. Kalau teman-teman sudah merasa yakin dengan
perencanaan kinerja teman-teman sekalian, tinggal teman-teman klik ajukan. Atau teman-teman bisa simpan draftnya terlebih dahulu, kemudian lakukan komunikasi atau diskusi dengan atasan terkait dengan perencanaan kinerja teman-teman yang sudah teman-teman buat. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah merasa yakin, sudah melalui proses diskusi dengan atasan, tinggal teman-teman klik ajukan. Oke. Kemudian, perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Lanjut ke kesepakatan, lalu laksanakan. Oke teman-teman, kita kembali ke beranda. Iya, jadi teman-teman, itulah langkah-langkah dalam kita merancang kita punya pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam merancang pengelolaan kinerja teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.